Shalom, selamat pagi. Terpuji-pujilah Tuhan Allah yang Maha Baik yang telah mengizinkan kita untuk berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih banyak atas kesempatan indah yang Kau berikan bagi kami. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, dan tolong terus tuntun kami, tinggallah dengan tenang dalam kehidupan kami, untuk membimbing, menguatkan, memampukan kami, untuk mengerti lebih dalam akan firman-Mu dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul, Bekas Saudara Penganiaya yang Terjahat. Ayat intinya diambil dari Matius 24 ayat yang ke-10. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Keterangannya, ketika badai sudah mendekat, segolongan besar yang mengaku percaya akan pekabaran malaikat yang ketiga, tetapi tidak disucikan melalui penurutan akan kebenaran, meninggalkan kedudukan mereka, lalu bergabung dengan pihak lawan. Oleh bersatu dengan dunia dan ikut serta dalam rohnya, mereka telah memandang hal-hal melalui terang yang hampir sama. Dan bila mana ujian itu datang, mereka siap memilih pihak yang mudah dan populer. Manusia-manusia yang bertalenta dan berpidato yang mengasihkan, yang tadinya bersuka dalam kebenaran, menjalankan kuasa mereka untuk menipu dan menyesatkan jiwa-jiwa. Mereka menjadi musuh yang paling sengit terhadap bekas saudara mereka. Ketika para pemelihara Sabat dibawa ke pengadilan untuk memberi jawab atas iman mereka, orang-orang murtad ini adalah agen-agen setan yang paling kuat memberi kesaksian palsu dan menuduh mereka, dan dengan laporan palsu dan tuduhan tidak langsung untuk menghasut para penguasa melawan mereka. Masa kesukaran di hadapan umat Tuhan akan membutuhkan iman yang tidak akan goyah. Anak-anaknya haruslah menyatakan bahwa ia sajalah yang menjadi tujuan perbaktian mereka, dan bahwa tidak ada pertimbangan maupun kehidupan itu sendiri dapat membujuk mereka untuk membuat persetujuan terkecil sekalipun terhadap perbaktian yang palsu. Pada masa itu, emas akan dipisahkan dari sanganya. Banyak yang tadinya dianggap bintang cemerlang yang kita kagumi, kemudian akan pergi menerjunkan diri dalam kegelapan. Mereka yang telah menerima perhiasan bait suci, tetapi tidak memakai jubah kebenaran Kristus, akan nanti muncul dengan merasa malu oleh ketelanjangan mereka sendiri. Di antara penduduk bumi yang tersebar di setiap negeri, terdapat orang-orang yang tidak pernah menyembah sujud kepada Baal, sama seperti bintang di langit yang hanya muncul pada waktu malam. Orang-orang yang setia ini akan bercahaya apabila kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Pada saat kemurtadan yang sangat besar, ketika usaha setan yang hebat diadakan sehingga menyebabkan semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, supaya menerima di bawah ancaman hukuman mati, tanda kesetiaan terhadap hari perhentian palsu, maka orang-orang yang setia ini akan bersinar seperti terang dalam malam. Filipi 2 ayat yang ke-15. Semakin gelap keadaan malam, semakin terang mereka akan bersinar. Bekas saudara penganiaya yang terjahat. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini menekankan bagi seluruh umat-umat Tuhan yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, yang telah menerima terlebih khusus pekabaran 3 malaikat. Tetapi apabila tidak teguh mempertahankan iman, apabila tidak setia dalam kebenaran firman Tuhan yang telah diberikan, yang telah dipercayakan dalam kehidupan masing-masing, maka pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan, pada waktunya nanti, apabila masa penampian itu tiba, akan digoncangkan dan yang tidak kuat dan teguh imannya akan keluar bergabung dalam barisan umat-umat yang melawan kehendak Tuhan.
Dan apabila ini terjadi, ketika umat-umat Tuhan yang setia dibawa ancaman, dibawa ke pengadilan, dan di hadapan para hakim, pemerintah-pemerintah, maka umat-umat Tuhan yang sudah tidak setia tadi akan menentang saudara-saudara seiman yang tetap setia mempertahankan kebenaran. Untuk itu, pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali agar dengan sungguh-sungguh menggali dan terus mempelajari kebenaran firman Tuhan, terus berserah sepenuhnya kepada Tuhan, karena apabila waktunya tiba, kegelapan pekat dunia ini akan terjadi, maka umat-umat Tuhan yang sejati akan muncul seperti bintang-bintang yang bercahaya di langit yang gelap. Semoga Tuhan memampukan kita untuk terus setia mempertahankan iman kebenaran kepada Tuhan, walau apapun yang akan kita hadapi. Semoga Tuhan menyanggupkan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Bantu kami untuk tetap setia kepadamu, terus mengandalkan Engkau, terus menjadikan Engkau yang terutama dalam kehidupan kami. Sehingga dari kondisi nyaman yang kami rasakan sekarang, bahkan hingga pada kondisi yang sukar sulit yang akan kami hadapi, kiranya Allah yang maha baiklah yang akan terus memampukan kami untuk setia mempertahankan iman dan terus menuruti akan kehendak-kehendak Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan, mohon kekuatan, mohon kuasa dari surga. Terlebih khusus kiranya roh hujan akhir kiranya menjadi bagian kehidupan kami. Layakkanlah kami menerima meterai Allah yang hidup ya Tuhan, sehingga dalam pergumulan apapun yang Kau izinkan kami alami, kami dapat menang, bukan karena kami sanggup, tapi karena Engkau yang menyanggupkan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.